Mempelai Adonai Somasia, selamat hari kelahiran Adonai Somasia di hari raya Pondok Daun, Sukot. Hak Yom Huledet Sameah Adonai Somasia, Baha Yom Sukot Sameah. Ya, kita merayakannya 15 Tisri sampai 22 Tisri selama 8 hari ya. Kita dengar dulu ya suara trompet. Ya, kita akan masuk ke Sema Israel. Ya, mempelai Adonai Somasia, kita naikkan Sema Israel. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Amin. Diberkatilah namanya yang kudus, kemuliaan dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Terima kasih. pada saat ini, pada malam hari ini kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia kembali berkumpul bersama-sama. Khususnya pada saat ini kami mengucap syukur Adonai Somasia, kami merayakan hari kelahiran-Mu Adonai Somasia, di mana Engkau lahir 2000 tahun yang lalu tepat di hari raya Sukot pada tanggal 15 Tisri. Kami mengucap syukur Adonai Somasia, Engkau yang sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, mempelai kudus-Mu, dan juga untuk menebus kami, supaya kami Engkau layakkan
untuk menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Somasia, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Somasia, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Irham Nisri. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerjaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami persembahkan ibadah hari kelahiran Adonai Somasia di Hari Raya Pondok Daun pada saat ini. Engkau yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Adonai Somasia dan di dalam persekutuan dengan Ruach Kodes. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya. Kita naikkan pujian kuasamu. Kuasamu ajaib, kuasamu menyembuhkan, kuasamu dahsyat, kuasamu menyelamatkan. Yeshua berkuasalah dalam hidup sampai akhir, bersamamu di Syamaim sampai Yerusalem baru janjimu. Haleluya. Amin. Amin. Kuasamu, oh ajaib, kuasamu menyembuhkan, kuasamu dahsyat, kuasamu menyelamatkan. Yeshua berkuasalah dalam hidupku sampai akhir, bersamamu di Syamaim sampai Yerusalem baru janjimu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan lagu
Pujiannya kesukaan besar. Hari keselamatan telah lahir juru selamat kita. Yesus itu yang nama diberi, firman digenapi dalam dirinya. Hari ini kesukaan besar, hidup kita telah dimenangkan. Mari kita sujud menyembah Dia dan bersyukur atas anugerahnya. Mari kita sambut Sang Raja, kerajaan kekal ada padanya. Hidup aman, damai selamanya. Immanuel, Elohim beserta kita. Mari puji dan sembah Dia. Dialah Adon Yesus Masiah, Raja di atas segala raja, yang telah ada sejak semula. Hari ini hari keselamatan, telah lahir juru selamat kita. Yesus itu yang nama diberi, firman digenapi dalam dirinya. Hari ini kesukaan besar, hidup kita telah dimenangkan. Mari kita sujud menyembah Dia dan bersyukur atas anugerahnya. Mari kita sambut Sang Raja, kerajaan kekal ada padanya. Hidup aman, damai selamanya. Immanuel, Elohim beserta kita. Mari puji dan sembah Dia. Dialah Adon Yesus Masiah, di atas segala raja, yang telah ada sejak semula, yang ada sejak semula. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Yom Sukkot. Mari kita semua mempelai kudus Adon Yesus, menyambut hari besar telah tiba.
Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk ke daftar Elohim. Kita bersatuan doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh. Pada saat ini kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia. Kami dapat beribadah di dalam rangka memperingati hari kelahiran-Mu Adonai Somasia pada Hari Raya Pondok Daun pada tanggal 15 Tisri. Kami mengucap syukur Adonai Somasia, Engkau yang sudah datang ke dunia ini, Engkau yang sudah menggenapi semua firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh melalui Bani Israel, dan kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau sudah lakukan kepada kami, Adonai Somasia. Demikian juga pada saat ini, Adonai Somasia, kami akan mendengar sabda-Mu, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Kami serahkan kami semua mempelai kudus-Mu Adonai Somasia di mana kami berada. Biarlah Engkau kuduskan setiap apa yang kami ucapkan, baik melalui kata kalimat, dan juga bahkan juga pikiran kami, bahkan juga hati kami, dan seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau kuduskan, supaya kami layak mendengarkan daftar Elohim, daftar Adonai Somasia, dan biarlah daftar-Mu senantiasa ditabur di tanah yang subur dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut daftar Elohim, daftar Adonai Somasia, dan biarlah Engkau sendiri memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Adonai Somasia, dan dalam persekutuan dengan Ruach HaKodes, kami sambut daftar Elohim, daftar Adonai Somasia. Haleluya. Amin. Ya, Shabbat Shalom bagi kita semua. Ya, selamat memperingati hari kelahiran Adonai Somasia di Hari Pondok Daun, atau Hak Sameah Yom Huledet Adonai Somasia Baha Yom Sukkot Sameah. Ya, kita merayakan selama 8 hari ya, 15 sampai 22 Tisri tahun 5786 atau tanggal 7 Oktober mulainya sampai tanggal 14 Oktober. Ya, nanti kita akan lihat ya daftar Elohimnya, kita akan baca sama-sama ya. Ya, ini tadi ya, kelahiran Adonai Somasia. Jadi kita ini memasuki Hari Raya Pondok Daun ini bukan cuma sekedar Hari Raya Pondok Daun ya, tetapi kita merayakan penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonai Somasia, yaitu kelahirannya ya, pada tanggal 15 Tisri. Itulah kelahiran Adonai Somasia ya, jadi bukan tanggal yang lain ya. Jadi sejarahnya ini ya. Kita coba baca daftar Elohimnya. Kita baca daftar Elohim di kitab Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Kita akan baca sama-sama. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya Pondok Daun, 7 hari bagi Yahweh. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Haleluya. Amin. Ya, ini daftar Elohim dari Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Jadi itu 7 hari ya, dan di hari ke-8 itu harus melakukan pertemuan kudus ya, artinya melakukan ibadah ya. Jadi ini yang harus ditaati oleh Bani Israel pada saat itu ya. Nah, kita akan coba baca ya
Daftar Elohim mengenai Adonisua ya. Ya, kita baca Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria. Dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud. Untuk mendaftarkan diri bersama Maria, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi. Dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin, dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya, amin. Ya, itu ya Bapak Ibu mempelai Adonisua Masya. Daftar Elohim yang kita baca tadi dari Imamat 23 ayat 33 sampai 36 sama Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi memang waktu kelahiran Adonisua ya. Jadi semua orang Israel ya itu datang dari mana-mana ya, dari seluruh penjuru dunia itu ke Israel ya, ke Yerusalem ya, ke semua tempat-tempat yang ada di Israel ya. Baik itu Yerusalem maupun juga Bethlehem ya. Jadi disitulah semua orang Israel turun ya. Makanya kenapa tadi dikatakan di Lukas 2 tadi Lukas 2 ayat 1 tadi ya. Karena pada saat itu disitulah Kaisar Agustus ya, karena waktu itu Israel itu dijajah oleh Kekaisaran Romawi ya. Makanya mereka mendata semua orang Israel ya. Dan mereka mendatanya di hari raya besar ya, karena disitulah mereka bisa mendata ya, tidak di hari raya biasa ya, atau di hari biasa tidak ya, tetapi mereka Kaisar Agustus ini mendaftar atau mendata semua orang Israel itu di hari raya besar, dan pada saat itu adalah hari raya Pondok Daun ya. Dan ini semua diketahui ya, sampai dengan saat ini pun orang Israel mengetahui bahwasanya Adonisua itu memang lahir di hari raya Pondok Daun ya. Meskipun mereka saat ini tidak percaya ya dengan Adonisua sebagai penebus mereka ya. Karena kita sudah tahu ya, mereka menolak Adonisua, makanya Adonisua disalib ya. Makanya ini yang selalu saya sampaikan ya. Karena Israel sampai dengan saat ini mereka masih menanggung yang namanya kutub dosa ya, kutub nenek moyang. Makanya di Matius 27 ayat 25 itu ya, dikatakan biarlah darah orang ini ya, darah Adonisua kami tanggung ya, kami dan anak-anak kami ya, termasuk keturunan-keturunan sampai dengan saat ini ya. Jadi kita belum pernah melihat orang Israel itu ya, baik itu Bani Israel maupun bangsa Israel, itu bertobat secara massal itu belum pernah ya. Seperti zaman Niniwe ya. Kalau zaman Niniwe itu jelas ya, kitab suci mengatakan mereka bertobat secara massal. Waktu Yunus menyampaikan bahwa Niniwe akan dihancurkan, akan dibinasakan kalau mereka tidak bertobat, tetapi Raja Niniwe ya, waktu itu penguasa Niniwe itu begitu mendengar pesan dari Yunus, mereka langsung bertobat. Ya, makanya Niniwe tidak jadi dihancurkan. Ya, sementara Israel sampai dengan detik ini itu tidak pernah bertobat, khususnya mengakui Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat dan penebusnya ya. Makanya Israel itu ya dikuasai oleh bangsa-bangsa ya. Dan bahkan nanti yang dimeteraikan itu cuma 144.000. Ya bayangkan, nanti yang bertobat itu cuma 144.000 dari puluhan juta orang Israel di seluruh dunia. Dan itu pun 144.000 itu masing-masing cuma 12.000 dari 12 suku Israel. Ya bayangkan itu sangat sedikit ya.
Sekarang suku Israel yang paling banyak di Israel itu adalah suku Yehuda. Makanya disebut Yahudi, ya. Itu suku Yehuda itu adalah Yahudi, ya. Itu yang paling banyak sekarang di Israel. Itu penduduk Israel kurang lebih sekarang itu 8 juta ya. Warga negara Israel itu 8 juta yang di Israel saja ya, bukan yang di seluruh dunia. Dan 8 juta ini 9, kalau tidak salah saya 90% itu suku Yehuda. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, nanti yang dimeteraikan itu cuma 12.000. Ya, kalau 90% dari 8 juta kurang lebih 7 jutaan ya, 7,2 juta. Artinya apa? 7,2 juta ini yang dimeteraikan cuma 12.000. Ya, sangat sedikit ya dibandingkan dengan seluruh orang suku Yehuda ya. Begitu juga suku-suku lain ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya ya. Dari Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, ya, Zebulon, Naftali, ya, Yehuda dan sebagainya ya, sampai kepada Benjamin ya. Itu ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Mesias supaya kita memahami ya, Israel itu nanti hanya 144.000 yang dimeteraikan, tetapi itu juga bukan di rapture ya. Ini yang harus kita pahami ya. 144.000 tidak di rapture. Mereka hanya dilindungi, tidak mengalami yang namanya masa kesusahan besar. Ya, mereka nanti akan diasingkan ke suatu tempat ya, yang mungkin ya kita sudah mengetahui ya, tempat itu ada di daerah Edom ya, karena di sana nanti akan dijaga oleh malaikat penghulu ya, Mikhail ya. Itu tadi ya sepintas ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Mesias. Kita lihat apa arti Sukkot ya. Sukkot itu adalah salah satu hari raya Bani Israel yang diperintahkan oleh Yahweh Elohim, yaitu hari raya ke-7. Ya, hari raya terakhir ini Sukkot ya, yang dirayakan di tanggal 15 Tisri ya, atau bulan ke-7. Hari raya Sukkot disebut juga hari raya Pondok Daun ya. Jadi makanya setiap hari raya Sukkot ini Bani Israel itu mendirikan pondok-pondok ya. Artinya ya mereka istilahnya menikmati hasil dari pertanian mereka ya, untuk dipersembahkan ya sebagai persembahan api-apian atau ucapan syukur ya. Itulah arti Sukkot ya, pondok daun ya. Lalu kita lihat rangkumannya ya. Ini seperti tadi yang kita baca ya tadi. Hari raya pondok daun atau Sukkot dilakukan setiap tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri namanya ya. Hari raya Sukkot dirayakan selama 7 hari. Pada hari pertama Sukkot dilakukan pertemuan kudus atau ibadah ya. Ibadah ini artinya ya seperti ibadah yang biasa ya. Makanya mereka ini sering melakukan ibadah itu ya pada hari-hari raya besar ya. Jarang mereka melakukan ibadah di hari-hari biasa ya, jarang ya. Ya, kalau kita beda ya. Kita setiap hari kita melakukan pertemuan kudus ya, setiap hari. Ya, jadi itu beda tingkatannya ya. Jadi makanya seperti yang pernah saya sampaikan ya, tingkatan mempelai itu beda dengan tingkatan yang namanya hamba ya. Hamba itu ya tidak seperti mempelai ya. Mempelai itulah yang nanti akan di rapture ya. Jadi hanya mempelai yang di rapture ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi orang-orang kudus atau orang pilihan yang di rapture itu nanti adalah mempelai kudusnya ya. Lalu dikatakan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun ya. Selama 7 hari mempersembahkan persembahan api-apian. Ya, ini kemarin saya sudah sampaikan, persembahan api-apian itu adalah sama dengan korban bakaran ya, atau ucapan syukur ya. Dan juga di hari ke-8 harus ada pertemuan kudus, harus ada ibadah lagi ya. Jadi di hari raya Sukkot kalau secara versinya Torah ya, Bani Israel itu hanya beribadah di hari pertama dan hari ke-8 ya. Tetapi selama 7 hari mereka mempersembahkan persembahan api-apian ya. Itulah ucapan syukur ya. Jadi mereka selama 8 hari ini mereka tidak melakukan pekerjaan apapun ya, seperti Sabat ya.
Jadi setiap hari raya besar ya yang tercatat di Imamat 23 itu sesuai dengan Torah itu dikategorikan atau sama dengan Sabat ya, Sabat Agung, Sabat Sabaton, Sabat Gadol namanya. Jadi itu ya seperti yang kemarin saya sampaikan ya, di hari raya besar pertama adalah Pesach Paskah, kedua itu roti tidak beragi, ketiga itu buah sulung, ya, keempat Sapuot, ya, turunnya Torah, kelima itu hari raya Sangkakala, keenam hari raya pendamaian, kemarin kita juga sudah rayakan, atau hari raya penebusan, ya, Yom Kippur, dan hari raya ketujuh yaitu hari raya Sukkot atau Pondok Daun, ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya. Hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun yang diperintahkan Bapak Yahweh itu melalui Mose dan dicatat dalam Torah. Hari raya Sukkot dilakukan selama 7 hari. Hari pertama dan hari ke-8 dilakukan pertemuan kudus. Ya, jadi tadi ya, ibadah tadi dilakukan di hari pertama dan hari ke-8. Selama 7 hari dan hari ke-8, Bani Israel harus mempersembahkan korban api-apian, ucapan syukur kepada Yahweh Elohim ya. Jadi ini yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh kepada Bani Israel ya melalui Torah ya. Torah yang dicatat oleh Mose ya, Musa. Itulah 5 kitab Mose ya. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan ya. Jadi 5 kitab itulah yang disebut Torah ya. Beda lagi dengan kitab para nabi maupun juga kidung pujian ya buat Bapak Yahweh ya. Lalu dikatakan hari Sukkot, Bani Israel selesai mengumpulkan hasil pengirikan, pemerasan ya. Jadi ini ya, artinya mereka itu seperti panen ya, panen hasil pertanian ya. Inilah yang mereka persembahkan ya, sebagai salah satunya persembahan ucapan syukur ya, kepada Bapak Yahweh ya. Lalu kita lihat ciri-ciri khususnya ya. Inilah yang khususnya kepada kita ya. Adonis Hamasya itu lahir pada hari raya Sukkot ya, tepat pada hari raya Pondok Daun ya. Artinya dia menggenapi Torah ya. Jadi waktu Yusuf dan Maria ya, pada saat itu Maria sedang mengandung Adonisua ya. Mereka datang ya untuk mencari tempat di mana Maria akan bersalin ya. Tetapi mereka tidak menemukan tempat untuk menginap ya. Karena apa? Karena pada hari raya Sukkot, Pondok Daun ya, seluruh penginapan ya atau rumah-rumah di Israel itu penuh ya. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan tempat penginapan. Makanya mereka mencari, ya itu akhirnya yang disebut kandang domba ya. Artinya apa? Artinya kalau Adoniswani lahir bukan di hari raya besar, ya pasti penginapan banyak yang kosong, ya. Jadi hari raya yang dihormati sekali oleh Bani Israel, oleh bangsa Israel, ya 7 hari raya besar ini. Hari raya yang lain itu ya mungkin kita sebutnya hari raya lokal ya, seperti hari raya Hanukkah, hari raya Purim ya, Tisha B'Av ya, dan lain-lain ya, yang dirayakan ya, penyebab Bapak Yahweh juga merayakan itu ya, semua mereka rayakan ya, kita tidak ya, kita hanya merayakan 7 hari raya besar, dan itu juga yang digenapi oleh Adonisua ya, jadi kita harus selalu mengucapkan penggenapannya ya, jadi bukan cuma sekedar Yom Sukkot ya, karena kalau kita cuma mengucapkan selamat hari raya Pondok Daun, tidak ada Adonisuanya, ya berarti kita tidak pernah mengakui Adonisua itu hadir di dunia ini. Ya, begitu juga waktu Pesach, Paskah, di mana Adonisua itu mati, ya, meninggal di hari raya Paskah. Jadi kalau kita cuma menyebut Pesach saja, ya berarti tidak ada Adonisua, berarti kita tidak mengakui kematiannya. Begitu juga kebangkitannya, ya. Kebangkitannya
seolah-olah buah sulung itu adalah kebangkitan. Ya, tidak ya. Kebangkitannya adalah buah sulung bagi kita. Jadi jangan dibalik ya. Kalau buah sulung itu kebangkitan, berarti kebangkitan Adoniswa ini berubah-berubah. Artinya apa? Kalau dia berubah-berubah, berarti dia belum menggenapi. Ya, bagaimana mungkin Adoniswa itu seperti tahun ini? Tahun ini dia bangkit setelah 8 hari dari kematiannya. Ya, jadi Yom Habikurim kemarin itu ya jatuhnya di 22 Nisan. Padahal dia matinya di 14 Nisan. Itu beda 8 hari ya. Tidak mungkin ya. Tahun lalu juga begitu, bedanya 6 hari. Ya. Kalau kita tidak, kita tetap kebangkitan Adoniswa itu 17 Nisan. Dan itulah buah sulung bagi kita ya. Jadi setiap kebangkitannya itu adalah buah sulung. Jadi kebangkitan Adoniswa itu tetap. Makanya dia naik ke Samaim, itu juga tetap setelah 40 hari. Ya, itu tepat di tanggal 27 Iyar. Itu tetap. Begitu juga pencurahan Roh Kudus setelah 50 hari dari kebangkitannya di tanggal 8 Siwan. Itu tetap. Kalau buah sulungnya berubah-berubah, berarti ya kenaikan ke Samaim juga berubah-berubah. Dan itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin Adoniswa itu berubah-berubah naik ke Samaim ya. Penggenapan itu sudah tetap tanggalnya ya, jadi tidak ada yang berubah-berubah. Nah ini tadi ya, Yesua dilahirkan di kandang domba karena tidak ada penginapan untuk Maria bersalin atau melahirkan ya. Di mana pada hari raya Pondok Daun, Bani Israel berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ini tadi kita baca ya, Lukas 2 ayat 1-7. Pada menjelang kelahiran Yesua, keluar keputusan dari Kaisar Agustus, penduduk didaftarkan ketika Quirinius ya memerintah Syria pada saat itu ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ya untuk mendata semua penduduk Israel pada hari raya besar ya. Jadi bukan di hari biasa ya. Kalau di hari biasa mereka akan kesulitan mendata ya. Bisa-bisa nanti yang didata mungkin cuma ya contohnya gini, kalau misalnya di hari raya besar, kalau orang Israel itu turun dari seluruh dunia itu mungkin bisa misalnya bisa 10 juta. Tetapi kalau di hari biasa itu mungkin bisa cuma 4 juta atau 5 juta ya penduduknya. Jadi artinya tidak signifikan ya. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Kaisar Agustus pada saat itu ya. Makanya mereka melakukan pendataan di hari raya besar ya. Itu artinya ya. Nah, lalu Sukot yang kita rayakan saat ini adalah Sukot atau hari raya Pondok Daun adalah hari kelahiran Adoniswa Mesya, artinya kedatangan Adoniswa Mesya menggenapi Torah. Ya, ini Matius 5:17 ya, yang mana dia mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapi Torah. Ya, ini artinya ya, Adoniswa itu menggenapi hari raya Pondok Daun, begitu juga Pesak ya, begitu juga Yom Hamatsah ya, atau tidak beragi, buah sulung ya. Itu yang dia genapi ya. Dan satu yang memang tidak tercatat di dalam Torah, yaitu apa? Kenaikannya ke Samaim. Ya. Jadi, ya bingung ya. Pihak istilah penyembah-penyembah Bapak Yahweh tidak mengerti di mana letaknya kenaikan Adoniswa ke Samaim dalam Torah. Ya, tidak ada. Karena mereka sendiri tidak mengakui Adoniswa sebagai penebus, sebagai penyelamat yang sudah menebus mereka dengan darahnya ya. Jadi itu ya. Jadi kita merayakan hari kelahiran Adoniswa tepat pada hari Sukot dan kita bersyukur karena kedatangan Adoniswa Mesya saat itu merupakan awal penggenapan rancangan Bapa Yahweh dari Samaim untuk membuka jalan bagi mempelai kudusnya di zaman akhir ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi seperti yang selalu saya sampaikan, kita mempelai kudusnya ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, sejak sebelum penciptaan mempelai kudusnya atau orang pilihannya sudah ditetapkan. Ya. Dan untuk supaya mempelainya ini nanti ketika datang ya, mereka tetap dikuduskan. Artinya apa? Supaya ini jalan bagi mempelai kudusnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara Adoniswa itu harus, atau Bapa Yahweh itu harus turun ke dunia untuk menebus manusia ya, untuk menebus mempelainya ini. Supaya apa? Supaya semua mempelai ini nanti akan masuk ke Yerusalem baru. Dan bagi siapapun manusia yang percaya dengan penebusannya ini,
itulah yang disebut dengan kasih karunia. Ya, paham ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia. Jadi seperti saya pernah sampaikan ya. Jadi blueprint perencanaan Bapak Yahweh ini itu luar biasa ya. Dia sudah merancangkan sesuatu sebelum penciptaan. Sebelum dia membuat malaikat atau menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan dunia ini, dia sudah memiliki blueprint penciptaan ya. Dia sudah menetapkan orang pilihannya, mempelai kudusnya sebelum ada dosa ya, sebelum dosa ada, sebelum malaikat ada, sebelum dunia ada, dia sudah memilih mempelai kudusnya, yaitu kita ini, padahal kita belum ada. Ya, itu ya Bapak Ibu. Beda ya dengan Israel. Israel itu dipilih karena Bapak Yahweh ya berjanji dengan Bapak Abraham. Karena pada saat itu dia melihat Bapak Abraham ini hatinya baik, tulus. Makanya Bapak Yahweh berjanji akan memberkati keturunan dari Bapak Abraham. Ya, dimana dimulai sebenarnya dari zaman Noah. Karena Noah ini orangnya patuh ya. Dan dia yang tadinya mau membinasakan semua manusia dengan air bah. Tapi karena Noah ini atau Nuh ini patuh, makanya Noah ini diselamatkan ya. Noah, istrinya dan keluarganya itu ada 8 orang ya. Dari 1,5 miliar pada satu manusia sudah ada ya pada zaman air bah di tahun 1656. Ya, itu sejarahnya ya. Lalu dikatakan kita sebagai mempelai kudusnya di zaman akhir saat ini sedang menantikan kedatangannya untuk menjemput kita pada saat rapture masuk dalam Samaim, surga kekal, Yerusalem baru selamanya ya. Jadi artinya hari raya Sukkot ini yang sudah digenapi Yeshua, Adon Yeshua, kita harus senantiasa mengucap syukur ya. Jadi setiap hari-hari raya besar ya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh kepada Bani Israel ya, itu harus kita mengucap syukur khususnya ya karena Adon Yeshua sudah menggenapinya ya. Jadi kita ini melakukannya karena penggenapan oleh Adon Yeshua. Yang tidak digenapi Adon Yeshua, kita tidak melakukannya ya. Karena semua ini pasti digenapi ya. Seperti tadi saya bilang, yang belum digenapi secara langsung itu ada 2 ya, Yom Teruah dan Yom Kippur. Ya. Yom Teruah itu seperti saya bilang ada kemungkinan itu nanti di kedatangan yang kedua. Yom Kippur itu pada saat nanti memasuki kerajaan damai 1000 tahun. Ya, nah ini yang rapture ini ya, apakah nanti di Sukkot ini ya, Sukkot itu penggenapan di kedatangan yang pertama sebagai bayi. Nah, apakah di Sukkot ini, di rapture ini, Adon Yeshua itu datang sebagai mempelai, menjemput mempelai wanitanya, mempelai kudusnya, untuk dibawa ke Samaim. Nah, itu nanti otoritas dari Adon Yeshua ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia. Dan juga kalau misalnya nanti di Sukkot ini juga Adon Yeshua belum datang menjemput mempelainya ya, belum menjemput kita mempelai kudusnya ya, ada kemungkinan di Sabat ya, Sabat yang kita lalui ya. Dan ada ya seperti tadi saya bilang seperti Kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Malaikat mengatakan, Yeshua yang kau lihat naik ke Samaim ini, dia akan datang dengan cara yang sama seperti yang kau melihat dia ke Samaim. Ya, artinya waktu Adon Yeshua naik ke Samaim, dia diselubungi oleh awan kemuliaannya. Dan dia juga akan datang kembali di dalam awan kemuliaannya untuk menjemput mempelai kudusnya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Lalu kesimpulannya adalah Hari Pondok Daun atau Sukkot adalah hari besar Bani Israel yang dirayakan tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Hari Sukkot dirayakan selama 7 hari dan Bani Israel mempersembahkan persembahan api-apian selama 7 hari dan di hari ke-8. Lalu hari pertama dan hari ke-8 dilakukan pertemuan kudus, ya, dilakukan ibadah. Ya. Di hari-hari raya Tabernakel termasuk Sukkot, Bani Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun dan harus merendahkan dirinya dan menjadi ketetapan turun-temurun selamanya. Di zaman akhir kita merayakan hari Sukkot sebagai hari perayaan kelahiran Adon Yeshua Mesia yang telah menggenapi Torah. Ya. Kedatangan Adon Yeshua Mesia ke dunia, baik itu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan turunnya Ruach Kodes atau Roh Kudus, serta kedatangannya kelak menjemput mempelai kudusnya, maka semuanya akan digenapi. Ya, jadi artinya
semua hari-hari besar ini pasti akan digenapi oleh Adonisua ya. Tidak mungkin tidak, karena itulah janjinya ya, di Matius 5, ayat 17 dan 18 itu ya. Aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ya, tidak ada satu titik pun atau satu keraya pun ya yang hilang dari Torah sampai segala sesuatunya terjadi. Bahkan dikatakan sampai langit dan bumi berlalu ya, Torah itu tidak akan hilang ya. Itu ya, sampai semuanya digenapi ya. Artinya kedatangannya sampai kerajaan 1000 tahun juga ya, itu harus digenapi ya. Torah ya, seperti tadi saya bilang, ada kemungkinan Yom Kippur itu nanti memasuki kerajaan 1000 tahun penggenapannya ya. Tapi itu semua adalah otoritas dari YYHH ya. Itulah daftar Elohim pada kita di hari raya kelahiran Adonisua Hamasya, di hari raya Pondok Daun. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonisua Hamasya Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.